Maria Florensa. Hadir. Petronella Rizzo. Hadir, Pak. Oke, ternyata kalian semua hadir semua. Terima kasih, puji Tuhan. Simpan di dada. Hembuskan pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tetap pejamkan mata Anda. Saling menghargai. Yang kedua, Disiplin. yang berikut. Tidak berbeda. Bagaimana? Sepakat dengan beberapa poin ini? Sepakat. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, Ina silakan. Tidak bermain HP di dalam kelas. Oh, tidak bermain HP. Baik, sepakat nih, Ibu? Sepakat. Oke. Oke. Tidak bermain HP di dalam kelas. Baik, sekarang lihat yang berikut. Di dalam mana? Kau lihat gambar apa yang ada di sini? Hah? Gambar apa? Oke, Reza, ini gambar apa ini? Alkitab. Alkitab. Ada apa lagi selain Alkitab? Ada apa lagi? Ada orang, seseorang yang sedang membaca kita. Baik. Sekarang saya mau tanya. Apakah kamu pernah membaca kitab suci? Yakin? Yakin, Pak. Siapa yang pernah membaca kitab suci? Angkat tangan. Oh, hampir semua. Bagaimana sikapmu ketika membaca kitab suci? Silakan angkat tangan. Bagaimana sikapmu ketika membaca kitab suci? Nah. Duduk dengan rapi. Berdoa. Ya, duduk dengan rapi atau duduk dengan sopan. Benar ya? Artinya ketika kita membaca kitab suci berbeda dengan kita membaca buku yang biasa ya. Iya, Pak. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta ini dapat menjelaskan manfaat dan tujuan membaca kitab suci melalui pengalaman hidup yang konkret. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan pengertian kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu melaporkan daftar kelompok kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru secara rinci dan benar. Baik, yang terakhir sebentar, peserta didik dapat membuat doa berdasarkan teks kitab suci. Jadi mengambil kutipan dari kitab suci, lalu kita membuat doa. Ini tujuan pembelajaran kita. Baik, sekarang saya minta kalian membaca buku. Ada sebuah bacaan atau artikel di dalam buku yang berjudul Cintailah Alkitab. Saya minta kalian untuk membacanya sekarang. Silakan. Cintailah. Saya beri waktu lebih 3 menit. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Saya senang membaca artikel ini karena mengajarkan saya tentang pentingnya mencintai dan membaca kitab suci. Oke, terima kasih. Tepuk dulu. Santo Hieronymus berkata, sebab tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Apa maksudnya? Oke, ini. Bermaksud bahwa kitab suci berisikan tentang kisah hidup Yesus, yakni perkataannya, perbuatannya, wafat dan kebangkitannya. Oleh karena itu, untuk mengenal Yesus, saya harus membaca kitab suci. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Sebentar saya minta beberapa orang yang angkat berdiskusi dan berhadapan dengan teman. Demikian juga ini. Nanti berhadapan dengan teman. Demikian juga ini. 2 orangnya angkat kursi berhadapan dengan teman. Saya silakan. Kalian coba
kelompok 2. Baik, kamu lihat ada beberapa pertanyaan di sini. Silakan kamu jawab pertanyaan di LKPD 1. Coba lihat di LKPD 1. Nah, ini adalah LKPD 1. Itu ada pertanyaan di sini. Waktunya kelompok 1. Apa angka dari 2? Anak sekalian, pembelajaran kita untuk yang hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum kita meninggalkan kelas sebentar, saya minta kita revisi satu kata. Saya minta kamu menyebut satu kata yang kamu ambil berdasarkan proses pembelajaran, atau kamu ambil berdasarkan apa yang kamu baca, atau yang kamu dengar dalam proses pembelajaran ini, atau yang kamu rasakan dalam proses pembelajaran ini. Baik, ya, ini silakan. Kata yang satu kata yang dapat diambil dari pembelajaran ini adalah bekerja sama. Oke, kerjasama. Terima kasih. Bisa tidak ini jelaskan kenapa ini tertarik dengan kata kerjasama? Saya tertarik dengan kata kerjasama karena tadi kita di masing-masing kelompok, termasuk kami kelompok 2 tadi ada kerjasama dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih ternyata kamu hadir dalam pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama. Kita membaca doa yang ada di buku. Fokus, keutamaan dalam baca dan menerima sabdamu. Dengan daya kudus itu, bukalah dengan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangkan mungkin sepakat, mungkin ada yang mau tambahkan kesepakatan kelas kita. Oke, dari Nona tadi tidak boleh keluar masuk kelas selama proses pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Berarti ada beberapa kesepakatan kelas kita. Yang pertama, disiplin. Minggu lalu kita sudah dimulai dengan proses pembelajaran kita tentang tema ini, yaitu kita kunci perjanjian lama dan kita kunci perjanjian baru.
kamu sudah sampai dalam kerjasama berkolaborasi untuk menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan LKPD. Hari ini Pak Guru meminta kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Siap? Siap. Hasil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, manfaat kitab suci bagi hidup kami, yaitu yang pertama untuk mengajar. Alkitab merupakan sarana utama untuk kita belajar mengenal Allah. Oke, silakan. Buat penelitian kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Menurut kami, kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab yang berisi tentang perjanjian Allah dengan umat Israel dan memberi kesaksian tentang karya Allah dalam sejarah Israel. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru adalah kitab yang berisi tentang perjanjian antara Allah dengan umat manusia yang dimateraikan dengan dari Yesus Kristus. Jadi, tokoh sentral dalam Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Bukan untuk kelompok 1. Hanya padamu Tuhan, tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Mengapa kalian memilih lagu itu? Apa kaitannya lagu tersebut dengan pembelajaran kita hari ini? Alasan kami memilih lagu ini karena lagu ini memberikan pesan bahwa sabda atau pesan-pesan dari kitab suci adalah kekuatan bagi kami. Kalau pada perjanjian baru, perjanjian dimateraikan oleh Yesus. Bagaimana dengan perjanjian lama dimateraikan oleh apa? Perjanjian Lama dimeteraikan dengan darah anak domba Allah yang dikurbankan pada mezbah perjanjian. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah kitab suci Perjanjian Lama. Di sini ada 5. Dan yang pertama ini Taurat Musa, bisa ini tadi yang atau Pentateuch atau contoh itu adalah ini kitab Kejadian, ini Keluaran, Bilangan, Imamat dan Ulangan. Dan yang kedua, Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2, juga kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil pekerjaan. Pak Guru hanya menegaskan sedikit saja, memberi informasi sedikit saja berkaitan apa yang kamu lakukan. Yang pertama, Alkitab adalah sebuah kitab suci yang berasal dari kata Arab. Arab yang berarti sang atau yang mulia, dan kitab yang berarti buku. Maka secara harfiah, Alkitab artinya apa? Buku yang suci. Kitab suci Perjanjian Lama. Baik, warna yang kuning kitab suci Perjanjian Baru. Silakan kamu tulis contohnya 2 atau 3 saja. Jangan lupa tulis nama. Pak Guru minta kalian membuat doa berdasarkan kitab suci. Kamu lihat di situ ada contoh di LKPD bagaimana cara membuat doa berdasarkan kitab suci. Lihat di LKPD 3. Ini adalah contoh doa dari Rosalia Mulantina. Tuhan bimbinglah aku agar aku mampu mengasihi sesamaku, mulai dari mengasihi orang tua, kakak, dan adikku, sesuai dengan apa yang Engkau sabdakan. Jauhkanlah dariku sikap sombong dan keras kepala, agar aku benar-benar menghayati sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Itu dari siapa namanya? Rosalia. Dari kata atau 2 kata saja. Dari proses pembelajaran kita, dari apa yang kamu tulis tadi atau dari apa yang kamu dengar, kata apa saja dari yang kamu tulis atau yang kamu dengar dari proses pembelajaran dari awal saja. Silakan. Akhir dari proses pembelajaran kita dalam bentuk tadi sebelum kita membuat refleksi sebentar, saya minta kalian menyebut 1 kata atau 2 kata dalam proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Silakan.
Oke, silakan Nona. Kata apa Nona? Bertanggung jawab. Kata Nona? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Mengapa Nona sebut kata bertanggung jawab? Bertanggung jawab mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, sekali lagi kita membuat refleksi berdasarkan pertanyaan penuntut. Baik, Anda bisa melihat pertanyaan penuntut refleksi kita bersama di LKPD, juga bisa melihatnya di layar proyektor ya. Ditulis masing-masing ya.